Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil farid. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah mari belajar Asmaul Husna. Subtema makna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama, menyatakan makna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yang kedua, menjelaskan pengertian Al-Qayyum. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan Al-Qayyum dan Al-Ahad. Dan yang terakhir yang keempat adalah menunjukkan sikap Al-Qayyum dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, makna dan pengertian Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya ialah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Adapun yang dimaksud dengan Al-Qayyum adalah bahwasannya Allah zat yang tidak memerlukan bantuan. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa perlu bantuan dari siapapun. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup mesti punya semangat kemandirian dalam situasi dan kondisi apapun. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Artinya apa? Artinya adalah dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, kita harus membiasakan diri untuk hidup mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Perbanyaklah berdoa dengan melafazkan Al-Qayyum, sebagaimana Nabi Muhammad ketika mendapat ujian atau kesedihan, beliau segera berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatik astaghfir. Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu dan memohon pertolongan kepadamu. Dalil nakli tentang Al-Qayyum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluk ini. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Ayat ini terkenal dengan ayat kursi. Sikap Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan PR sendiri. Yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, mencuci piring sendiri. Yang keempat, mengambil pakaian sekolah sendiri. Dan yang terakhir yang kelima, mengambil makanan sendiri. Poin yang kedua, makna dan pengertian Al-Ahad. Al-Ahad maknanya ialah yang Maha Esa. Adapun dimaksud Allah satu atau tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah sajalah yang patut disembah oleh manusia. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Syirik merupakan suatu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mereka yang persekutukan Allah akan menempati sebuah tempat yang hina, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makna pengertian Al-Ahad berikutnya. Al-Ahad berarti Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, tidak tandingan baginya dan tiada sekutu baginya. Allah itu esa dalam segala hal, baik dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya, memberi rezeki, memberi nikmat sampai pada mematikan makhluknya. Maka dari itu hanya Allah semata yang berhak disembah. Adapun dalil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak seorang pun yang setara dengan Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112
ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sikap al-ahad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyembah Allah kepada Allah. Yang berdoa hanya kepada Allah. Yang ketiga, minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, dari penjelasan tadinya, telah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Sedangkan Al-Ahad artinya yang maha esa. Yang kedua, berusaha mengerjakan segala sesuatu secara mandiri terlebih dahulu, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berikutnya, hanya Allah yang patut disembah dan dipuja. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir, Allah maha segalanya. Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki tanpa memerlukan bantuan daripada orang lain. Tugas di rumah. Tugas di rumah adalah yang pertama, jelaskan pengertian Al-Qayyum dengan baik dan benar. Yang kedua, tuliskan 2 sikap al-ahad dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Ustaz, kiranya tugasnya dikerjakan dengan teliti. Supaya apa? Supaya nanti memuaskan, excellent ataupun mumtaz. Amin. Amin. Rabbal alamin. Bila semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya baca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.